Assalamualaikum. Siap, 1, 2, 3. Assalamualaikum. 4. Ya, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Kehadiran ya? Ya. Ahmad Fauzan? Apa? Apa? Ya. Chandra? Ada Bu. David? Apa? Apa? Dian Widiawati? Izin? Mana? Asal. Ada acara apa? Oh, acara lulusan. Ya. Ilda Sari Sukma, Ibu. Ya, Farudin? Ada Bu. Jardin? Ada Bu. Juni Arman? Bang Faisal? Ada Bu. Lode Divan? Ada Bu. Lode Nurlan Wali? Ada. Lode Syahriban? Jadi ini. Ya gunakan tangan. Izin? Ya. Bengkak berkaki? Ya. Muhammad Burhan? Gracia? Ada Bu. Nur Afni? Nur Cahyani? Rafni? Savitri? Rinowati? Syakira? Wafitra? Wafitri? Wadinta? Wasyakila? Ode Putri Mentari? Ode Ranowati? Wulandari? Yasrin? Jidan? Ada. Tadi ada? Tadi ada Yasrin? Iya, tadi ada. Sekarang bolos. Ya. Jidan ada Revalina? Apa? Ila Lestari? Oh, dia Ramadhani? Oke. Aus. Gimana kabarnya pagi ini? Kita sudah masuk ke awal semester genap, ya. Mudah-mudahan di awal semester ini, kemudian juga di tahun baru ini, semoga kita ke depannya di tahun ini bisa lebih baik dari tahun kemarin. Amin. Ya. Oke. Untuk semester ini, ya, sebelum kita masuk pembahasan materi, tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat-Nya, ya toh, yang memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa melewati tahun 2002 kemarin, ya, beranjak di sekarang tahun baru 2003. Semoga di tahun ini bisa lebih baik dari kemarin. Kemudian buat siswa-siswa sekalian yang proses pembelajarannya atau proses kehadiran
semoga bisa kita manfaatin itu, ya. Ya, Bu. Kemudian dia juga selalu jangan lupa kita panjatkan apa? Selalu kita berselawat. Berselawat kepada siapa? Nabi Muhammad. Muhammad SAW. Nabi besar kita, Nabi yang membawa kita dari alam jahiliyah hingga seperti sekarang. Ya, semoga kita semua intinya berselawat kepadanya. Semoga di hari akhir kelak kita dapat syafaat dari beliau. Ya kan? Tahu kan keutamaan kita berselawat kepada Nabi? Tahu kan? Keutamaan kita berselawat kepada Nabi. Tahu? Tahu. Semoga kita menjadi umatnya yang taat, yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang larang. Amin. Oke? Amin. Ya. Untuk pertemuan pertama di semester 2 ini atau di semester genap di awal tahun 2003 ini, itu adalah kita masuk di bab 8, yaitu jujur membawa hidup penuh berkah. Ya toh? Kejujuran merupakan suatu komponen terpenting, ya kan? Menjadi salah satu akhlak yang paling mulia, ya kan? Apa yang kamu ketahui tentang jujur? Jujur itu seperti apa sih? Tidak mencontek dalam ulangan. Ya, tidak mencetak dalam ulangan. Itu contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari ya? Ya. Ya. Berarti jujur itu apa? Tidak berbohong. Ya, tidak berbohong. Contohnya itu tadi seperti dalam lingkungan sekolahmu, tidak menyontek pada saat ulangan. Ya. Kemudian apa lagi? Di dalam lingkungan rumah. Di rumah, di lingkungan rumahmu. Seperti apa contohnya? Tidak boleh apa? Dia tidak berbohong dalam hal apa? Dalam ruang. Hah? Ya, misalnya ya, apa? Orang tua kasih untuk beli buku cetak, ya. Misalnya guru minta itu hanya 20.000. Jangan kamu bilang pada orang tuamu 20.000. Ya? Ya, yang itu ya. Itu jadi contohnya jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Sekarang kita masuk di pengertian jujur. Siapa yang bisa jabarkan apa itu arti kata jujur? Ya, Bu. Ya. Yang berapa? Kata jujur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lurus, Ya. hati, tidak berbohong, misalnya berkata apa adanya, tidak curang dalam permainan atau mengikuti aturan yang berlaku. Sementara kata kejujuran merupakan sifat sidik, merupakan kata lain dari kejujuran. Bentuk kata sifat dari sidik adalah sidik yang artinya jujur. Islam menjadikan kejujuran sebagai prinsip hidup, sebagai yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, merupakan satu sifat yang dimiliki di setiap nabi dan rasul. Ya. Oke, jadi itu ya. Jadi itu kata jujur itu merupakan contoh, merupakan sifat utama dari Rasul kita, ya kan? Ya, Bu. Ya. Kemudian apa itu kejujuran? Ada yang bisa jabarkan? Ya. Kejujuran adalah komponen rohani yang memantulkan sikap terpuji. Misalnya, berani menyatakan sikap, menyatakan kebenaran, terbebas dari segala penipuan, hatinya terbuka dan selalu bertindak lurus. Sehingga seorang yang memiliki perilaku jujur memiliki keberanian yang sangat kuat. Ya. Kejujuran sekarang itu mau tanya, siapa yang tidak suka orang yang jujur? Ya. Yang tidak suka orang yang jujur? Oh, tahu. Siapa yang tidak suka orang yang jujur? Hah? Siapa yang tidak suka orang yang jujur sekarang ibu tanya? Suka semua toh? Ya. Jadi manfaat jujur itu kira-kira apa? Hah? Ya. Ya toh? Yang jelas dapat dipercaya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ya, disukai banyak orang. Terus apa lagi? Apa lagi selain itu? Hah? Mempermudah kita. Ya, dalam segala urusan toh? Karena kita sudah dipercaya sama orang lain.
tidak ada yang di dunia ini yang tidak suka orang yang jujur. Ya toh? Dimanapun kita pergi, di lingkungan manapun, pasti kita akan dihargai, kita akan dipercayai. Ya kan? Oke. Di sini ada beberapa pembagian dari sifat jujur. Ada berapa pembagian dari sifat jujur? Ada berapa? Ada 6. Ada 6 atau 5? Ya, ada 5. Ya. Siapa yang bisa jabarkan pembagian dari sifat jujur tersebut? Saya, Bu. Ya. A. Sidq al-qalbi, jujur dalam niat. Setiap tindakan dan kehendak hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Sidq al-hadith, jujur dalam ucapan, menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. C. Sidq al-amal, jujur dalam perbuatan, tidak ada perbedaan antara yang ditampakkan dengan yang batin. D. Sidq al-wa'd, jujur dalam janji, selalu menepati apa yang sudah dijanjikan kecuali ada halangan yang tidak dapat dihindari. Sidq al-hal, jujur dalam kenyataan, tidak berbeda antara di hati, dimulai dan hanya diperbuat. Oke. Jadi ini ya, pembagian sifat jujur. Yang pertama adalah jujur dalam apa? Jujur dalam apa? Ya, jujur dalam niat. Dalam artinya kita berniat dalam hati dengan kejujuran. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan. Jadi apa yang kita ucapkan itu selalu yang berkata jujur. Kemudian yang ketiga, jujur dalam apa? Ya, jujur dalam perbuatan. Kemudian yang keempat, jujur dalam apa? Jujur dalam janji. Oke. Kemudian yang kelima, jujur dalam apa? Jujur dalam pernyataan. Di sini adalah ketika niat dalam hati, ucapan dan perbuatannya kita itu tidak berbeda ya. Oke. Kira-kira apa manfaat dan hikmah dari jujur tersebut? Ya. Oke. Ya. Mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup karena banyaknya orang yang menyenangi dan menyenangkan. Lima, mudah dipercaya dan dikenal sehingga segala kehilangan akan diperoleh dalam kehidupan. Dan keenam, kejujuran dapat menjadikan cermin dari sebagian seseorang, bahkan dapat dijadikan cermin dari suatu bangsa. Yang ketujuh, terbiasa melakukan kebaikan karena kejujuran adalah bagian dari kebaikan dan kebaikan merupakan bagian dari akhlak mulia. Ya. Yang kedelapan, sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala karena kejujuran merupakan perintah dan dijanjikan surga. Karena kejujuran mendorong berbuat baik, sementara kebaikan itu sendiri mengantarkan ke surga. Oke. Jadi itu ya manfaat dan hikmah jujur. Maka dimanapun kita pergi kita akan dipercaya orang lain. Kemudian karena kita tidak suka berbohong, maka kita akan pasti mempunyai banyak teman, ya kan? Kita tidak suka orang jujur. Pasti semua orang itu suka orang jujur, ya kan? Kamu juga tidak mau kan dibohongi? Tidak mau. Mau tidak? Ya. Kemudian yang keempat, terhindar dari fitnah. Kenapa terhindar? Karena orang-orang terbiasa dengan sikap jujurnya kita. Ya toh? Ya, Ketika suatu fitnah datang, maka orang tersebut tidak akan mudah percaya. Masa sih seperti itu? Bukannya tingkah lakunya sehari-hari, bukannya apa yang saya lihat dia selalu berkata jujur, kayaknya tidak mungkin dia melakukan hal tersebut. Jadi itu ya. Ya. Manfaat dan hikmah dari kita berbuat jujur tersebut. Kemudian contoh perilaku jujur dalam
tidak menyontek ketika ujian sekolah. Ya. Menyimpan amanah dengan baik. Jika amanah berupa pesan, sampaikan sesuai perintah, dan jika berupa barang, segera juga diberikan, jangan sampai hilang atau rusak. Berani berkata yang benar walaupun akibatnya menyesal, seperti kasus Siti Maria, Ya. tukang sirik putri Dian. Membayar uang iuran sekolah yang dititipkan orang tua. Ya. Mengambil uang sisa membeli buku kepada orang tua. Ya. Jadi ya, itu dari perbuatan perilaku baik. Ya toh? Contohnya tadi ketika dikasih uang untuk pembayaran diatur betul-betul ya. Kemudian untuk ketika dikasih untuk pembelian buku, ya, jangan dikilap ya. Pembeliannya. Ya toh? Ya. Oke. Kemudian di bagian B, dalil nagwi. Setiap apa yang kita lakukan di dunia ini pasti ada pedomannya, ya toh? Dan yang dijadikan pedoman yang itu adalah Al-Quran dan apa? Ya, dan hadis. Dan dalil tentang kejujuran tersebut adalah terdapat dalam surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat berapa? Ada tahu? Ayat berapa? Ayat 8. Ya. Oke, siapa yang bisa bacakan ayatnya? Ya, oke. Kode putih. Yang lain nyimak ya. Ya, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Oke, ada yang bisa bacakan artinya? Oke, ulang dari. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan terhadap Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu bicarakan. Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 8. Ya, jadi dalam surat tersebut kita diminta untuk menjadi jujur dalam bersaksi. Ya, jujur dalam bersaksi. Siapa yang bisa jabarkan isi kandungan dari ayat tersebut? Ya, oke. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan semua aktivitas dengan penuh keselamatan, kejujuran, dan keikhlasan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala baik aktivitas yang berhubungan dengan ibadah spiritual maupun ibadah sosial. Sebab melalui cara itulah kesuksesan dunia dan akhirat dapat diraih. 2. Ayat ini juga menjelaskan bahwa ketika seseorang muslim menjadi saksi, prinsip keadilan harus ditegakkan. Saksi adil adalah saksi yang jujur, yang berani mengatakan hal sebenarnya, walaupun akibatnya merugikan diri sendiri. Tidak kebencian kepada suatu kaum, bahkan kepada musuh sekalipun, jangan sampai membuat seseorang muslim salah bersikap dan bertindak yang mengakibatkan tidak berlaku adil. Sebab dengan perbuatan tidak adil berarti sudah melakukan ketidakjujuran dan kebohongan. Sementara kebohongan termasuk kategori dosa. 4. Umat Islam diperintahkan untuk berlaku adil dalam segala hal, misalkan berlaku jujur baik perkataan, perbuatan maupun kata hati. Sebab berlaku jujur menunjukkan
Jadi itu ya. Jadi itu isi kandungan BD tersebut adalah dalam ayat itu kita diminta untuk menjadi saksi yang adil. Ya toh? Ya. Misalnya, ya kita bersaksi dalam sebuah pengadilan, jangan mentang-mentang yang kita adili itu adalah kerabat kita, kemudian kita menjadi tidak jujur dalam memberikan kesaksian, ya kan? Ya. Ya. Kemudian dalil lain yang menunjukkan tentang kejujuran itu terdapat dalam surat ayat. Oke, siapa yang bisa bacakan? Ya, oke. Yang lain nyimak ya. Ya, Bu. Oke, siapa yang bisa bacakan artinya? Ya, oke. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya. Jadi itu ya, dalam ayat itu dijelaskan bahwa orang-orang beriman, ingat tidak semua muslim itu beriman. Ya toh? Ya. Semoga kita menjadi salah satu orang-orang yang beriman. Amin. Bersama Allah, tetap bersama orang-orang yang Beriman. oke. Ada yang bisa jabarkan isi kandungan dari ayat tersebut? Ya. Satu, sebagai orang beriman harus tetap berada pada auditor takwa, Ya. yaitu dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Oke. Biasakan bersama dengan orang-orang yang memiliki komitmen dan integritas, Ya. yakni orang-orang yang memiliki kejujuran. Ya. Dua, melarang setiap muslim agar tidak bersama, bergaul, atau berteman dengan orang-orang yang memiliki sikap tidak jujur atau suka berdusta yang disebut dengan al-kadzab. Ya. Sebab ketidakjujuran merupakan ciri orang munafik. Tiga, berdusta merupakan akhlakul mazmumah, dalam kurung akhlak tercela. Kalau kejujuran adalah akhlakul karimah, kalau berdusta adalah akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Ya toh? Ya. Jangan kita bersikap al-kadzab ya. Dalam artian orang yang tidak jujur dan orang yang suka Haus. Oke, itu tadi ya dalil-dalil hadis tentang kejujuran. Ya. Kemudian ada juga hadis tentang perilaku jujur. Ada yang bisa jabarkan tentang hadis perilaku tentang jujur tersebut? Ya, Bu. Ya, oke, oke. Dari Abdullah bin Mas'ud RA ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa pada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang pada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau berbohong. Ya, jadi itu ya, itu dalil tentang kejujuran. Jika kita berkata jujur, maka akan dicatat oleh Allah perbuatan jujur tersebut. Maka jika kita berkata dusta, maka akan dicatat oleh Allah perkataan dusta tersebut. Ya? Kemudian ada yang bisa jabarkan isi kandungannya? Oke, belum dari. Coba jabarkan isi kandungan dari hadis tersebut. Satu, perilaku jujur mendatangkan kebaikan al-bir, karena kejujuran itu sendiri merupakan kebaikan dan kebaikan bagian dari akhlakul karimah Ya, yang karimah. mengantarkan pada surga. Sadik bermakna orang yang jujur. Ia merupakan orang yang memiliki komitmen dan selalu
konsisten untuk berlatih jujur dalam kondisi apapun juga. Ya. 2. Jauhi berbuat dusta. Karena dusta mengantarkan pada kejahatan seperti penipuan, manipulasi. Ya. Selanjutnya, kejahatan mengantarkan ke dalam neraka. Ada istilah al-fazib, yaitu orang-orang yang senang berdusta dengan segala urusan. Ya. 3. Bagi sebagian manusia jujur menjadi hal yang sangat sulit, sebab sering dijumpai ketidakjujuran dalam banyak hal. Misalnya pelajar yang menyontek, pemegang amanah yang korupsi, pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan. 4. Pendusta adalah sosok manusia yang mengecut dalam kepribadian, tidak utuh integritas, dan mengabaikan prinsip-prinsip hidup. Jadi itu ya, itu tadi singkat semuanya. Yang jelas intinya kita harus selalu berbuat jujur. Kemudian kaitan antara perilaku jujur dengan keimanan. Coba jabarkan. Ya, coba bisa jabarkan. Oke. 1. Menjadikan nilai kejujuran sebagai prinsip hidup. Kejujuran merupakan jati diri setiap muslim karena mengantarkan pada kedudukan yang terpuji. Kejujuran hanya akan tumbuh dan berkembang jika melaksanakan semua komitmennya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kejujuran merupakan sifat orang-orang yang mengimani rukun iman dan rukun Islam. Begitu juga sifat amanah. Tidak akan keluar perkataan dusta dan perilaku khianat dari orang yang beriman. 3. Tekad kuat menghindari setiap kebohongan, pemalsuan, dan penipuan. Sebab semua itu merupakan pengkhianatan yang merendahkan martabat diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merusak reputasi. 4. Tunaikan semua tanggung jawab dengan integritas yang tinggi sehingga tidak pernah mengenal kompromi terhadap bentuk ketidakjujuran. Misalnya, berani berkata benar ketika menjadi saksi, istiqomah dan jujur dalam bekerja meski akibatnya dikucilkan. Itu tadi ya. Itu tadi materi dari sebuah kejujuran. Kenapa kejujuran itu penting? Karena itu merupakan lambang karimah. Ya. Dan itu adalah mengapa Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, karena agama itu dibawa dengan sebuah kejujuran, ya kan? Sebuah kejujuran. Siapa sih orang-orang yang tidak suka jujur? Ya? Orang yang muslim itu belum tentu beriman, ya kan? Kalau orang beriman jujur itu sudah pasti. Kalau orang yang jujur itu sudah pasti beriman, ya kan? Karena jujur itu adalah salah satu perintah Allah, ya kan? Orang yang berdusta itu merupakan salah satu perbuatan tercela dan salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Oke, sampai sini dulu materinya. Dibaca-baca ya. Terangkan dalam kehidupan sehari-hari karena itu merupakan satu hal yang penting. Ya, merupakan akhlak yang terpuji, ya kan? Jadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan sekolahmu, dalam lingkungan rumahmu, jangan lupa terapkan itu perilaku jujur. Ya, dimanapun kamu pergi, jika kamu sudah terapkan itu perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka dimanapun tempatmu berada, kamu akan diterima dengan baik. Ya, baik itu di sekolah, seperti contohnya tadi, ya, dilarang menyetek pada saat ujian, ya toh? Ya, jika diberikan amanah oleh gurumu untuk memberi buku cetak, jangan kamu tambah-tambahkan di orang tuamu. Ya, kalau belanja ke kantin, jangan kamu ambilnya 3, bayarnya 2. Ya, jadi terapkan perilaku jujur tersebut. Terus kawan, relate ya? Ya, kemudian, ya, kalau
bermanfaat untuk kita semua. Yang baiknya silakan diambil karena dulu juga cuma manusia biasa. Yang buruknya silakan dibuang. Ya. Oke, sekian dan terima kasih untuk akhir dari pembelajaran kali ini. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama. Doa dimulai. Siap, 1, 2, 3. Terima kasih, Bu.